Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Musim, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat. Program Bahasa Totang ini merupakan salah satu sarana dalam memberi bimbingan keagamaan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Semoga kiranya program Bahasa Totang ini bisa diterima dan bermanfaat bagi masyarakat. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslim, alamat Desa Bilu, Kecamatan Jereweh, Penyuluh Agama Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan Mau'izatun Hasanah yang berjudul mensyukuri nikmat sehat. Semoga Mau'izatun Hasanah ini bermanfaat terutama untuk saya pribadi dan kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah nikmat sehat. Karena apapun yang kita miliki di dunia tak akan bisa dinikmati jika kita sakit. Di masa pandemi sekarang ini, nikmat sehat menjadi hal yang mahal harganya. Karenanya kita perlu mensyukuri nikmat sehat dengan sebaik-baiknya. Wa in ta'uddu nikmatallah, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tak mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar, sungguh manusia sangat zalim dan banyak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 18. Nikmat sehat bukan suatu kemewahan seperti emas dan perak, tetapi menjadi mahal ketika kesehatan telah berubah menjadi sakit. Nikmat sehat merupakan mahkota tubuh. Saat kita terbaring sakit, kita baru sadar bahwa kesehatan sangat berharga. Orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Bahkan John Locke, seorang filosof Inggris, mengatakan, jika dengan memperoleh pengetahuan malah merusak kesehatan kita, maka kita bekerja untuk hal yang tidak berguna. Pantas saja dalam suatu hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan dari manusia, as-sihhatu wal faragu, yaitu nikmat sehat dan nikmat uang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin
Intisari kitab Ihya Ulumuddin diriwayatkan ada orang mengadukan kemiskinannya dan menampakkan kesusahannya kepada seorang alim. Lalu si alim berkata, "Apakah engkau senang menjadi buta dengan mendapatkan 10.000 dirham?" "Tidak," jawabnya. "Apakah engkau senang menjadi bisu dengan mendapatkan 10.000 dirham?" Tanya ulang si alim. "Tidak," jawabnya. "Apakah engkau senang menjadi orang yang tidak punya kedua tangan dan kedua kaki dengan mendapatkan 20.000 dirham?" Lanjut si alim. "Tidak," jawabnya. "Apakah engkau senang menjadi orang gila dengan mendapatkan 10.000 dirham?" Si alim terus bertanya. "Tidak," jawabnya. "Apakah engkau tidak malu mengadukan tuanmu sedangkan dia memiliki harta 50.000 dinar padamu?" Pungkas si alim. Dari kisah tersebut, kita dapat memetik pelajaran bahwa nikmat sehat atau kesehatan jauh lebih berharga dibanding uang yang banyak ataupun harta yang melimpah. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, betapa pentingnya nikmat kesehatan hingga Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih." Siapa saja di antara kalian masuk waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aminan fi sirbih, aman dalam rumahnya, indahu qutu yaumi, punya makanan pokok pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dalam Islam, menjaga kesehatan menjadi bagian penting dari prinsip-prinsip pemeliharaan pokok syariat, maqasidus syar'iyyah, yang terdiri dari pemeliharaan agama, hifdzuddin, pemeliharaan diri atau kesehatan, hifdzun nafas, pemeliharaan akal, hifdzul aqli, pemeliharaan keturunan, hifdzun nasab, dan pemeliharaan harta, hifdzul mal. Sebaliknya, Islam melarang berbagai tindakan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan jiwa, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kerusakan." Dan ayat yang artinya, "Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Badan kita punya hak yang harus dipenuhi agar terjaga kesehatan maupun keseimbangannya. Di antara hak badan adalah memberikan makanan pada saat lapar, memenuhi minuman saat haus, memberikannya istirahat saat lelah, membersihkannya saat kotor, dan mengobatinya saat sakit. Ajaran Islam sangat menekankan kesehatan agar tetap sehat. Ada 10 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama dalam hal makan, kedua minum, ketiga gerak, keempat diam, kelima tidur, keenam terjaga, ketujuh hubungan seksual, kedelapan keinginan nafsu, kesembilan keadaan kejiwaan, dan yang kesepuluh mengatur anggota badan. Diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang akan aku baca dalam doaku.' Sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan.' Kemudian aku menghadap lagi pada kesempatan lain dan saya bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang akan aku baca dalam doaku.' Nabi menjawab, 'Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kesehatan kepada Allah di dunia dan di akhirat.' Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hal paling indah di dunia ini adalah anugerah kesehatan dan keluarga bahagia di saat usia makin bertambah tua. Untuk itu, tentu kita ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika.
masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faragaka qabla syughlika, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, sejak pandemi COVID-19 terjadi, kesehatan semakin terlihat penting bagi masyarakat. Wabah COVID-19 menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Perilaku hidup sehat seperti mencuci tangan menggunakan sabun, makan makanan bergizi, dan rajin melakukan aktivitas fisik menjadi kegiatan yang saat ini lazim kita lakukan. Hal ini disebabkan adanya keyakinan masyarakat bahwa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan langkah yang efektif untuk menghindarkan diri dari penularan virus COVID-19. Bahkan dengan alasan menjaga kesehatan dan menghindarkan diri dari penyakit, masyarakat rela untuk mengurung diri dari rumah selama berhari-hari. Untuk itu, mari kita ingat dan mensyukuri nikmat sehat ini sebaik-baiknya, agar dapat menggunakannya untuk beribadah dan melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat dalam kehidupan. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, adzkurkum, niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan janganlah kamu mengingkariku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Demikian mu'izatun hasanah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, mengingatkan kita agar selalu menjaga kesehatan dan mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.